Kamus Besar Bahasa Indonesia, hidrologi adalah ilmu tentang air di bawah tanah, keterdapatannya, peredapan, dan sebarannya, persifatan kimia dan fisikanya, reaksi dengan lingkungan, termasuk hubungannya dengan makhluk hidup. Siklus hidrologi atau bisa disebut juga dengan siklus air adalah proses di mana air yang berasal dari atmosfer bumi akan kembali lagi ke atmosfer dan proses tersebut akan kembali terulang-ulang. Siklus ini bertujuan untuk mempertahankan jumlah ketersediaan air. Tahapan dari siklus hidrologi. 1. Evaporasi. Evaporasi atau penguapan seluruh air adalah tahap pertama dalam sebuah siklus hidrologi. Di tahap ini, air di sungai dan badan air lainnya akan menguap menjadi uap air. 2. Transpirasi. Transpirasi adalah proses di mana terjadi penguapan pada bagian tubuh makhluk hidup. Setelah molekul air berubah menjadi uap atau molekul gas, transpirasi pun terjadi. Transpirasi terjadi pada jaringan yang ada di hewan dan tumbuhan. 3. Evotranspirasi. Evotranspirasi sebagai suatu proses penggabungan tahap transpirasi serta tahap evaporasi sebagai kemudian pada tahap air ini menguap menjadi lebih banyak lagi. 4. Sublimasi. Sublimasi merupakan proses perubahan molekul cair menjadi molekul gas atmosfer. Namun proses ini dilalui oleh es yang ada di kutub utara. Sublimasi membutuhkan waktu yang lebih lambat daripada proses lainnya. 5. Kondensasi. Selanjutnya ada tahap kondensasi yang merupakan tahap yang akan mengubah air menjadi partikel es. Partikel es ini terbentuk karena suhu dingin pada ketinggian atmosfer bagian atas. Partikel es akan berkumpul dan menjadi awan kondensasi yang membuat wujud awan menjadi padat. 6. Adveksi. Tahap ini tidak terjadi di atas siklus hidrologi pendek, namun hanya terjadi di siklus hidrologi panjang. Adveksi membuat awan berpindah dari satu titik ke titik lainnya. Perpindahan ini terjadi karena angin yang berpindah dari lautan ke daratan dan sebaliknya. 7. Presipitasi. Presipitasi membuat awan mencair karena tidak mampu menahan suhu yang makin lama kiat meningkat. Maka di tahap inilah hujan terjadi. Jika suhu sekitar kurang dari 0 derajat Celcius, kemudian akan terjadilah hujan es hingga hujan salju. Yang ke-8 ada setelah hujan turun ke bumi, hujan akan bergerak dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Inilah tahap runoff atau limpasan pada siklus hidrologi. 9. Infiltrasi. Kemudian infiltrasi atau tahap di mana air hujan berubah menjadi air tanah terjadi. Tidak semua air hujan mengalir pada tahap limpasan. Ada sebagian air yang merembes langsung ke tanah. Air hujan akan merembes ke pori-pori tanah untuk kembali ke laut secara keseluruhan. 10. Konduksi. Di tahap terakhir ini, proses pemanasan terjadi dengan cara bersinggungan atau kontak langsung dengan suatu objek. Proses-proses di atas akan terulang kembali sehingga air yang ada di bumi akan kembali berputar dan tidak akan habis. Jenis-jenis siklus hidrologi. 1. Siklus air pendek. Siklus ini merupakan yang paling pendek. Jadi dalam siklus ini, air di laut mengalami evaporasi atau penguapan. Evaporasi di sini adalah proses penguapan air dari laut, danau, sungai, atau permukaan air lain yang ada di bumi. Kunci utama dari evaporasi ini adalah panas matahari. Dan yang kedua ada siklus hidrologi sedang. Siklus hidrologi selanjutnya adalah siklus hidrologi sedang, di mana berbeda dengan siklus pendek. Siklus hidrologi ini kemudian akan menghasilkan hujan yang akan turun di daerah daratan dan kemudian air hujan ini akan kembali ke badan air. Yang ketiga ada siklus hidrologi panjang. Jenis siklus hidrologi yang terakhir adalah siklus hidrologi panjang. Biasanya terjadi di daerah pegunungan. Meski tak hanya di daerah ini saja, siklus hidrologi panjang juga terjadi di daerah dengan iklim subtropis. Perbedaan yang terdapat pada siklus hidrologi panjang dibanding dengan siklus hidrologi lainnya adalah pada awan yang tak langsung turun menjadi hujan.